Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B dengan LKM 5 dengan judul Menentukan Potensial Air dan Potensial Osmotik dengan Metode Volume Konstan. Saya, Nalinda Sari dengan nomor NPM 24130240066. Saya, Jihan Ahmad Balkis dengan nomor NPM 24130240014. Saya, Nabila Firna Segaf dengan NPM 241302450. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain umbi kentang sebagai objek penelitian, Aquades 30 ml per sampel konsentrasi, gula sebagai larutan sukrosa, tabung reaksi untuk merendam kentang, penggaris untuk mengukur panjang, pisau atau pengebor kentang, serta aluminium foil untuk menutup tabung reaksi, juga label, cawan Petri, pinset, pengaduk kaca, gelas beker, dan Erlenmeyer. Selanjutnya, untuk menghitung massa gram konsentrasi sukrosa, maka menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan massa per massa relatif dikali 1000 per volume dengan satuan mililiter. Molaritas sama dengan 0,2 sama dengan gram per 342 dikali 33,33, kemudian 33,33 itu akan dipindah ruaskan menjadi 0,2 dibagi dengan 33,33 sama dengan gram per 342. Hasilnya, gram sama dengan 0,006 dikali 342 sama dengan 2,052 gram. Konsentrasi 0,2 mol didapatkan hasil 2,052 gram. Untuk 0,4 didapatkan hasil 4,104 gram. Untuk 0,6 didapatkan hasil 6,156 gram. Untuk 0,8 didapatkan hasil 8,208 gram. Untuk 1,0 didapatkan hasil 10,26 gram. Untuk 1,2 didapatkan hasil 12,312 gram. Untuk 1,4 didapatkan hasil 14,364 gram. Untuk 1,6 didapatkan hasil 16,441 gram. Untuk 1,8 didapatkan hasil 18,464 gram. Selanjutnya, kita akan menimbang gula sesuai dengan rumus molaritas. Yang pertama, membuat wadah timbang dari aluminium foil, kemudian menekan tombol ter, dan penggunaan tombol ini sangat penting untuk mengurangi berat wadah. Kemudian, memastikan hasil penimbangan hanya berat sampel. Selanjutnya, memberi label pada setiap tabung reaksi, yang dimana label tersebut bernilai konsentrasi dengan nilai 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, dan 1,8. Kemudian, ukur Aquades sebanyak 30 ml menggunakan labu Erlenmeyer. Setelah itu, tuang konsentrasi sukrosa yang telah dihitung tadi ke dalam gelas beker. Kemudian, aduk menggunakan batang pengaduk hingga sukrosa menjadi larut. Lakukan hal yang sama pada setiap konsentrasi yang Kemudian, potong kentang sebanyak 10 potong dengan ukuran yang sama, yaitu sepanjang 4 cm menggunakan pengebor kentang. Kesamaan ukuran ini penting agar hasil percobaan lebih akurat dan dapat dibandingkan.
Kemudian memasukkan larutan sukrosa ke dalam tabung reaksi satu persatu dari konsentrasi 0,0 hingga konsentrasi 1,8. Jika sudah memasukkan larutan sukrosa pada tabung reaksi, kemudian memasukkan satu potongan kentang ke dalam masing-masing larutan sukrosa sesuai konsentrasinya. Masukkan secara bersamaan dan tutup tabung reaksi menggunakan aluminium foil. Kentang kemudian didiamkan selama 30 menit agar proses osmosis dapat berlangsung. Setelah waktu perendaman selesai, kentang diangkat dan diukur kembali panjang akhirnya menggunakan penggaris. Perubahan panjang ini digunakan sebagai indikator terjadinya perpindahan air. Percobaan ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi diulang sebanyak 3 kali. Tujuan pengulangan ini adalah untuk meningkatkan keakuratan data serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh konsisten.
Pada percobaan 1, kentang yang panjang awalnya 4 cm mengalami pertambahan atau penyusutan ukuran panjang pada beberapa konsentrasi, yaitu pada konsentrasi 0,0 panjang kentang menjadi 4,1 cm, pada konsentrasi 0,2 panjang kentang menjadi 4,2 cm, pada konsentrasi 0,4 panjang kentang tidak mengalami penyusutan maupun penambahan ukuran, pada konsentrasi 0,6 dan 0,8 panjang kentang menjadi 3,8 cm, pada konsentrasi 1,0 panjang kentang menjadi 3,7 cm, pada konsentrasi 1,2 panjang kentang menjadi 3,8 cm, pada konsentrasi 1,4 dan 1,6 panjang kentang menjadi 3,6 cm, pada konsentrasi 1,8 panjang kentang menjadi 3,5 cm. Pada percobaan 2, kentang yang panjang awalnya 4 cm mengalami pertambahan atau penyusutan ukuran panjang pada beberapa konsentrasi, yaitu pada konsentrasi 0,0 dan 0,2 panjang kentang menjadi 4,1 cm. Pada konsentrasi 0,4 panjang kentang menjadi 3,9 cm. Kemudian, pada konsentrasi 0,6, panjang kentang menjadi 3,8 cm. Pada konsentrasi 0,8 dan 1,0, panjang kentang menjadi 3,7 cm. Pada konsentrasi 1,2 dan 1,4, panjang kentang menjadi 3,6 cm. Kemudian, pada konsentrasi 1,6, panjang kentang menjadi 3,5 cm. Dan pada konsentrasi 1,8, panjang kentang menjadi 3,3 cm. Pada percobaan ketiga, kentang yang panjang awalnya 4 cm mengalami pertambahan atau penyusutan ukuran panjang pada beberapa konsentrasi, yaitu pada konsentrasi 0,0 panjang kentang menjadi 4,2 cm, pada konsentrasi 0,2 panjang kentang menjadi 4,1 cm, pada konsentrasi 0,4 panjang kentang tidak mengalami penambahan atau penyusutan, pada konsentrasi 0,6 panjang kentang menjadi 3,8 cm, pada konsentrasi 0,8 dan 1,0 panjang kentang menjadi 3,7 cm, pada konsentrasi 1,2 dan 1,4 panjang kentang menjadi 3,6 cm, pada konsentrasi 1,6 dan 1,8 panjang kentang menjadi 3,5 cm. Untuk kentang yang mengalami penambahan ukuran menandakan bahwa larutan bersifat hipotonik. Pada kentang yang mengalami penyusutan ukuran menandakan bahwa larutan bersifat hipertonik. Sedangkan pada kentang yang tidak mengalami penambahan dan penyusutan ukuran menandakan larutan bersifat isotonik. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kami setuju dengan klaim kami bahwa metode volume konstan dapat digunakan untuk menentukan potensial air dan potensial osmotik cairan sel pada jaringan kentang Solanum tuberosum. Hal ini dikarenakan perubahan panjang kentang pada berbagai konsentrasi larutan sukrosa menunjukkan terjadinya proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi-permeable. Larutan sukrosa digunakan karena berperan sebagai zat terlarut yang dapat mempengaruhi potensial osmotik larutan di luar sel. Pada konsentrasi rendah 0,0 mol dan 0,2 mol, panjang atau volume kentang bertambah yang menandakan larutan bersifat hipotonik sehingga air masuk ke dalam sel. Sebaliknya, pada konsentrasi tinggi 0,0 mol hingga 1,8 mol, panjang atau volume kentang mengkerut yang menunjukkan larutan bersifat hipertonik sehingga air keluar dari sel. Pada konsentrasi 0,4, panjang kentang tetap sama yang menandakan larutan bersifat isotonik, yaitu keadaan keseimbangan perpindahan air antara sel dan lingkungan. Larutan isotonik ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan potensial osmotik cairan sel, karena pada titik tersebut potensial air dalam sel sama dengan potensial air larutan. Kemudian kita akan menghitung potensial osmotik dengan rumus C sama dengan negatif 22,4 M dikali T per 273 sama dengan negatif 22,4 dikali 0,4 M dikali 28 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin dibagi 273 sama dengan negatif 22,4 dikali 0,4 mol dikali 301 Kelvin dibagi 273 sama dengan
negatif 2.696,96 dibagi 273 sama dengan negatif 9,87 bar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa potensial osmotik cairan sel kentang bernilai min 9,87 bar. Nilai min 987 bar tersebut merupakan potensial osmotik larutan sukrosa 0,4 mol yang menunjukkan kemampuan larutan dalam menarik air. Ketika larutan sukrosa 0,4 mol dinyatakan isotonik terhadap sel kentang, hal ini berarti tidak terjadi perpindahan air bersih antara larutan dan sel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensial air di dalam sel kentang sama dengan potensial air larutan di luar, yaitu sekitar min 9,87 bar. Sehingga metode volume konstan terbukti efektif digunakan dalam percobaan ini untuk menentukan potensial osmotik. Potensial air merupakan besaran yang menunjukkan kemampuan air untuk berpindah dari suatu larutan ke larutan lainnya. Pada sel tumbuhan, perpindahan air berlangsung melalui proses osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel akibat adanya perbedaan konsentrasi antara cairan sel dan lingkungannya. Pada potensial osmotik, terdapat adanya larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik yang masing-masing memengaruhi arah perpindahan air. Kentang atau Solanum tuberosum memiliki vakuola yang besar, dinding sel yang cukup tebal, jaringan parenkim yang seragam, serta kadar air yang tinggi, sehingga perubahan fisiologis akibat perbedaan tekanan osmotik dapat diamati dengan jelas secara makroskopis. Pada penggunaan larutan sukrosa, konsentrasi larutan memberikan pengaruh terhadap kondisi sel kentang. Pada larutan sukrosa, konsentrasi tinggi menandakan bahwa larutan hipertonik, sehingga air keluar dari sel kentang menuju lingkungan dan menyebabkan sel mengalami penurunan tekanan turgor, bahkan dapat menjadi flaksis atau mengalami plasmolisis. Sebaliknya, larutan konsentrasi rendah menandakan bahwa larutan hipotonik, sehingga air akan masuk ke dalam sel dan meningkatkan tekanan turgor, menjadikan sel dalam kondisi turgid. Pada larutan konsentrasi sama menandakan bahwa larutan isotonik, sehingga sel tidak terjadi penambahan atau penurunan. Volume konstan dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik sel karena menandakan tercapainya keadaan isotonik, yaitu di mana tidak ada perpindahan air bersih antara sel dan larutan. Hal ini terjadi karena potensial air di dalam sel sama dengan potensial air di luar, sehingga nilai potensial osmotik larutan dapat dianggap sama dengan potensial osmotik sel. Dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan, yaitu kentang Solanum tuberosum. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana sih air itu bergerak di dalam sel tumbuhan, serta bagaimana zat pelarut yaitu sukrosa mempengaruhi pergerakan tersebut. Nah, kami berpendapat bahwa metode volume konstan dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan kentang. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain umbi kentang sebagai objek penelitian, Aquades 30 ml per sampel konsentrasi, gula sebagai larutan sukrosa, tabung reaksi untuk merendam kentang, penggaris untuk mengukur panjang, pisau atau pengukur kentang, serta aluminium foil untuk menutup tabung reaksi, juga label, cat Petri, pinset, pengaduk kaca, glass beaker, dan amplifier. Selanjutnya, untuk menghitung massa dengan konsentrasi sukrosa, maka menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan massa per massa relatif dikali 1000 per volume dengan satuan mililiter. 33,33, kemudian 33,33 itu akan dipindah luaskan menjadi 0,2 dibanding dengan 33,33 sama dengan gram per 320. Hasilnya 26 gram. Untuk 1,2 didapatkan hasil 12,312 gram. Untuk 1,4 didapatkan hasil 14,364 gram.
sampel. Selanjutnya, memberi label pada setiap tabung. Hasil dari praktikum kami untuk perjuangan pertama, hasil yang kita dapatkan untuk konsentrasi 0,0 kami mendapatkan perpanjangan kentang sebanyak 0,1 cm. Jadi panjang akhir kentangnya itu 4,1 cm. Kemudian untuk konsentrasi 0,2 itu mengalami perpanjangan juga, jadinya 4,2 cm. Kemudian untuk konsentrasi 0,4 itu tuh tidak mengalami osmosis dan tidak mengalami perpanjangan atau pengurangan ukuran. Jadi ukurannya tetap 2 cm. Kemudian untuk 0,6 itu tuh mengalami penyusutan sehingga ukurannya menyusut menjadi 3,8 cm. Sama juga dengan 0,8. Kemudian untuk 1,0 dan 1,0 itu mengalami penyusutan hingga 3,7 cm. Kemudian untuk 1,2 itu tuh mengalami penyusutan juga sehingga ukurannya menjadi 3,8 cm. Untuk 1,4 dan 1,6 juga mengalami penyusutan sehingga panjangnya menjadi 3,6 cm. Yang terakhir untuk konsentrasi 1,8 itu juga mengalami penyusutan sehingga panjang akhirnya menjadi 3,5 cm. Kemudian pada percobaan yang kedua, yang dimana itu panjang awalnya sama rata karena untuk membandingkannya agar adil, yaitu 4 cm. Kemudian pada konsentrasi 0,0, kelompok kami percobaan duanya itu mendapatkan panjang akhir kentangnya itu sebesar 4,1 cm, yang dimana dia mengalami kenaikan. Kemudian pada konsentrasi 0,2 juga sama, yaitu 4,1 cm. Kemudian pada konsentrasi 0,4 itu mengalami penyusutan atau disebut dengan dikotomi, yaitu 3,9 cm. Dan konsentrasi 0,6 mendapatkan 3,8 cm, mengalami penyusutan juga. Kemudian 0,8 panjang akhirnya 3,7 cm, mengalami penyusutan juga. Kemudian 0,8 juga 3,7. Kemudian pada konsentrasi 1,0 kelompok kami panjang akhirnya itu mendapatkan 3,7 cm, mengalami penyusutan juga. Kemudian konsentrasi 1,2 mendapatkan 3,6 cm, konsentrasi 1,4 mendapatkan 3,6 cm juga. Untuk konsentrasi 1,6 mendapatkan 3,5 cm dan 1,8 mendapatkan panjang akhir 3,3 cm. Lalu pada percobaan terakhir dengan konsentrasi awal 0,0 itu panjang awalnya 4 cm dengan panjang akhir bertambah menjadi 4,2 cm. Lalu pada konsentrasi 0,2 panjang akhirnya itu menjadi 4,1 cm. Lalu pada konsentrasi 0,4 dia itu tidak mengalami penambahan atau penyusutan, di mana artinya tetap itu 4, cm. Lalu pada 0,6 mengalami penyusutan, di mana panjang akhirnya itu 3,8 cm. Lalu pada 0,8 mengalami penyusutan juga, yaitu 3,7 cm. 1,0 dengan panjang akhir 3,7 cm. Lalu 1,2 panjang akhirnya itu 3,6 cm. Lalu pada 1,4 panjang akhirnya sama, yaitu 3,6 cm. Lalu pada konsentrasi 1,6 dan 1,8 panjang akhirnya itu 3,5 cm. Kemudian uraian dari kelompok kami yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kami setuju dengan klaim kami bahwa metode volume konstan itu dapat digunakan untuk menentukan potensial air dan potensial osmotik cairan sel pada jaringan kentang atau saluran tuberosum. Hal ini dikarenakan perubahan panjang kentang pada berbagai
konsentrasi larutan sukrosa menunjukkan terjadinya proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi-permeable. Larutan sukrosa ini digunakan karena berperan sebagai zat terlarut yang dapat mempengaruhi potensial osmotik larutan di luar sel. Pada konsentrasi rendah, yaitu 0,0 mol dan 0,2 mol, panjang atau volume kentang itu bertambah yang menandakan larutan bersifat hipotonik, sehingga air masuk ke dalam sel. Sebaliknya, jika pada konsentrasi tinggi yaitu 0,6 mol hingga 1,8 mol, panjang atau volume kentang itu mengkerut yang menunjukkan larutan bersifat hipotonik, sehingga air keluar dari sel. Kemudian pada konsentrasi 0,4 mol, panjang kentang itu tetap sama yang menandakan larutan bersifat isotonik, yaitu keadaan keseimbangan perpindahan air antara sel dan lingkungan. Larutan isotonik ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan potensial osmotik cairan sel, karena pada titik tersebut potensial air dalam sel sangat yang menunjukkan kemampuan air untuk berpindah dari suatu larutan ke larutan lainnya. Pada sel tumbuhan, perpindahan air berlangsung melalui proses osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeable akibat adanya perbedaan konsentrasi antara cairan sel dan lingkungannya. Pada potensial osmotik terdapat adanya larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik yang masing-masing mempengaruhi arah perpindahan air. Nah, kentang memiliki lensa, dinding sel yang cukup tebal, jaringan parenkim yang seragam, serta kadar air yang tinggi, sehingga perubahan fisiologis akibat perbedaan tekanan osmotik dapat dilihat secara jelas melalui makroskopis. Nah, pada penggunaan larutan sukrosa ini, konsentrasi larutan memberikan pengaruh terhadap kondisi sel kentang. Pada larutan sukrosa konsentrasi tinggi menandakan bahwa larutan hipertonik, sehingga air keluar dari sel kentang menuju lingkungan dan menyebabkan sel mengalami penurunan tekanan turgor, bahkan dapat menjadi fluksus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Maulana Hilman Syafi'i, NPM 2413024071. Izinkan saya bertanya, bagaimanakah kalian bisa memastikan bahwa di konsentrasi 0,4 mol itu benar-benar titik isotonik? Karena datanya itu masih menunjukkan sedikit perubahan panjang, yaitu 3,9 cm itu kan ya tetap ada penurunan walaupun 1 cm. Apakah itu hanya sebagai estimasi kasar titik isotonik? Nah, itu faktornya itu faktor apa? Kesalahan pengukuran ataupun variasi ukuran. Ukuran kentang itu tebal dan panjangnya itu disamakan atau hanya sama panjangnya gitu. Karena juga di 0,0 mol serta 0,2 mol itu ada kenaikan 1 cm, itu sudah jadi pertimbangan hipotonik. Cukup sekian, terima kasih. Ada nggak sih perubahan jika perendapan kentang tadi itu lebih dari 30 menit? Untuk pertanyaan Maul tadi kan nanya untuk percobaan ini yang konsentrasi 0,4, kenapa bilang isotonik padahal di 0,4 itu ada yang 3,9 dan semuanya 4. Nah, untuk percobaan ini untuk yang percobaan 2 itu tuh kami kurang tepat karena kondisi kentangnya itu tuh rada kurang bagus daripada kentang yang percobaan pertama sama percobaan ketiga. Nah, untuk percobaan kedua ini kentangnya tuh rada tua gitu ya. Tua, terus ada hijau-hijaunya gitu loh. Ya rada keras gitu. Jadi tuh dia tuh itu faktor yang mempengaruhinya karena kondisi kentangnya yang kurang bagus. Jadi untuk percobaan kedua ini mempengaruhi hasil dari praktikum. Nah, untuk percobaan pertama lumayan bagus, yang masih muda dan kematangannya tuh pas gitu, nggak terlalu tua atau terlalu muda. Kemudian untuk ukuran dari kentangnya ini kami samakan semua, yaitu ukurannya 4 cm. Kami mengukurnya 4 cm itu menggunakan penggaris. Kemudian untuk diameternya kami menggunakan bor. Jadi bornya karena kita menggunakan bor, jadi semua diameternya itu sama gitu. Gimana Maul?
dari praktikum kami ini kan kami memakai waktunya itu selama 30 menit. Terus pertanyaannya gimana kalau kentang itu tuh direndam dalam tabung leci itu lebih dari 30 menit? Apakah itu panjang atau menyusut? Kalau misalnya pakai konsentrasi 0,0 itu kan dia nggak pakai larutan sukrosa atau gulanya kan, dia itu bakal tetap karena nggak ada faktor yang mempengaruhi di dalam kentang tersebut. Terus kalau misalnya kita pakai konsentrasi 0,2 itu kan gulanya masih sedikit ya kalau ditimbang. Jadi kalau kita masukin lebih dari 30 menit, dia itu tuh mengalami hipotonik. Jadi airnya itu kan masuk ke sel, terus tuh tekanan kulturnya itu menaik sehingga kentangnya itu bisa mengembang atau bisa lebih panjang dari panjang awal sebelumnya. Kan panjang awal sebelumnya itu 4 cm. Terus kalau kita masukin yang konsentrasi 0,2 itu bisa panjang jadi kayak misalnya 4,1 cm atau 0,2 cm karena si sukrosanya itu larutannya itu massa gramnya itu masih sedikit, belum sebanyak kayak misalnya 0,6 atau 0,8 sampai 1,8. Jadi kalau yang dari kentangnya itu kan ada batasnya juga. Jadi walaupun airnya masuk dan kentangnya mengembang itu tuh ada batasnya. Sama aja juga waktu air kentangnya itu keluar ke larutan. Jadi ada batas untuk kesulitan atau kepanjangan. Kelompok 3B, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan memberi tanggapan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengamatan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.